Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang jawab nih. Akmal, Gilang, Rabi'ah gak ada yang jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gitulah kan. Cemungut dia, semongko dianya. Oke. Kita lanjut lah ya tentang mata pelajaran kita mengenai mutasi ya. Kemarin udah bahas tentang mutasi kan. Kemarin itu udah bahas tentang sindrom-sindrom. Oh ya, yang lainnya harap diaktifkan videonya. Jadi Anda bisa lihat ya, antum semua. Jadi baru yang hadiran ini baru 3. Oke, nah jadi kita lanjut ke bagian penyebab mutasi. Nah ya, kenapa sih kok bisa ada mutasi ini ya? Kenapa bisa ada sindrom-sindrom ini? Kenapa bisa ada kromosom ada 3, bisa ada 2, bisa dia berpindah kromosomnya antara satu ke tempat yang lain, bahkan ada yang hilang gitu kan. Nah itu kenapa sih seperti itu? Kok bisa terjadi? Nah salah satunya mutasi itu dia terjadi secara spontan. Nah, salah satunya adalah mutasi spontan. Ini terjadi seperti di alam tanpa campur tangan manusia. Nah, mutasi spontan itu disebut dengan mutasi yang alami, ya, yang alami tanpa ada campur tangan manusia. Sehingga ini bisa terkena pada siapa aja. Nah, gitu ya. Terkena pada siapa aja. Nah, penyebab utama mutasi alami itu macam-macam. Pertama ada radiasi sinar kosmis namanya. Nah, atau sinar kosmik. Ada juga radiasi radioaktif alam. Nah, radioaktif alam dan juga sinar ultraviolet dan bahkan kesalahan genetika atau bawaan sendiri. Gitu. Oke. Nah, jadi ini si Gilang nih mana nih orangnya nih? Halo Gilang. Ya saat Mana videonya Gilang? lagi di luaran saat ngapa saat? Di luar tuh ngapain? Makan. Oh, makan ya. Tom dengerin nggak nih? Dengerin lah saat. Nah, nanti. Mau nanya nih saat. Oh ya, nanti ada sesi pertanyaan ya. Ya. Oke. Boleh saat. Yang penting semuanya. Ini nanti Gilang aktifkan videonya Gilang ya. Ya saat. Jadi mutasi ini dia itu ada berasal dari alam, ada juga berdasarkan dari genetika atau dari diri antum bawaan dari orang tua. Ya. Nah, mutasi ini dapat menyebabkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Nah, atau disebut dengan hasil-hasilnya ini, hasil mutasi disebut dengan mutan. Nah, kayak film X-Men ya kan, ada mutan namanya. Sebenarnya adalah hasil dari mutasi. Nah, umumnya mereka ini sifatnya resesif. Antum tahu nggak sifatnya resesif itu apa? Resesif. Ada dominan sama resesif. Iya, apa artinya? Betul sekali. Kalau dominan yang nampak yang atau menutupin ya. Nah, jadi istilah artinya individu hasil mutasi ini adalah sifat yang resesif. Dia ada cuma nggak nampak. Gitu ya. Oke, lalu dia ini ada juga hasilnya bisa jadi mandul. Bersifat mandul. Dan juga bersifat letal. Nah, mutan yang dapat bertahan hidup dan menghasilkan keturunan adalah mutan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa beradaptasi, dia bisa bertahan hidup. Oke, dan juga bisa menghasilkan keturunan. Ya. Nah, jadi variasi yang membentuk individu ini dengan lingkungan secara baik melalui mekanisme spesiasi
dapat membentuk individu baru. Nah, hal ini dipercaya sebagai jawaban banyaknya macam spesies. Nah, ini masih hanya teori ya. Jadi ini maksudnya dari menurut mereka nih ya, dari menurut mereka mutasi ini terjadi karena perubahan genetika yang disebabkan oleh alam sehingga dapat merubah fisik dari individu tersebut. Namun individu tersebut ini dapat bertahan hidup dan berkembang di alam yang ada di sekitarnya sehingga membentuk individu baru. Nah, jadi ini teori dia ini dari buku ini ya. Awalnya itu ada satu makhluk hidup. Jadi lama-lama kebanyakan jadi banyak. Ini teori-teori yang menurut Ana itu tidak masuk akal ya. Dan ini tidak perlu antum percayai juga dalam hati antum gitu ya. Kenapa bisa ada banyak spesies? Ya karena memang Allah emang membuat bermacam-macam spesies. Tidak ada yang namanya dari bakteri berubah jadi ikan lama-lama, dari ikan menuju ke darat, dari darat menuju jadi ada hewan primata, hewan ini, reptil, amfibi segala macamnya, nggak ada, gitu ya. Emang semuanya udah diciptakan sama Allah, itu semuanya dari jenisnya masing-masing. Inilah hubungan dengan evolusi katanya, ya, evolusi. Lalu ada yang namanya mutasi induksi. Nah, mutasi induksi ini adalah yang dibuat secara sengaja oleh manusia. Nah, ada yang mutasi spontan, ada nama mutasi induksi. Nah, induksi ini adalah buatan manusia yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan suatu individu yang unggul misalnya. Yang unggul, yang baik dan yang bagus gitu. Jadi untuk kepentingan makhluk hidup. Ya. Jadi ada spontan itu dari alam, mutasi itu buatan manusia. Oke? Nah, Anda cerita, antum pernah enggak ke penangkaran ular di daerah Pancur Batu? Antum tahu enggak ada penangkaran ular di situ? Enggak tahu ya. Jadi di situ ada penangkaran ular yang dikelola oleh orang Belanda, kalau nggak salah, orang Belanda, dan masih aktif sampai sekarang. Dan di situ ada yang namanya suatu ular yang tidak mempunyai mata sama sekali. Matanya itu tidak ada. Ini kenapa? Anda nanya ke bagian penjaga ularnya, pawangnya ular. Ini kok bisa? Ini kelainan genetik bawaan atau buatan nih? Anda bilang gitu kan sama pawang ularnya. Terus dia jawab, oh ini bang, sebenarnya ini ular ini adalah hasil mutasi genetik sama orang lab bang katanya. Oh iya, oh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kesalahan genetik. Namun sebenarnya gini, kami sebenarnya ada sesuatu yang kami hilangkan dari ular ini. Cuman lupa kemarin itu dibilangnya ini ada ular ini ada yang mau dihilangkannya. Nah, jadi suatu percobaan lah. Namun dia salah menghilangkan kode gennya. Misalnya ini dia mau menghilangkan yang namanya racun. Jadi ular ini nggak beracun. Padahal ini ular beracun. Dia mau menghilangkan racunnya. Namun dia salah mengambil di gennya itu sehingga gen mata yang terambilnya. Jadi gen mata diambilnya jadi matanya yang nggak ada. Cuma racunnya masih tetap ada. Ini salah satu mutasi yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena lihat dia ularnya kecil gitu, kecil gini segini dan matanya nggak ada. Tulang matanya tengok ada, cuman bola matanya nggak ada. Kayak langsung tertutup kulit dia, nggak ada bolong itu nggak, dia langsung tertutup kulit badannya. Jadi selaput matanya nggak ada, apa segala macam nggak ada. Tapi kalau misalnya matanya nggak ada seperti itu ularnya tetap bisa mangsa makanan nggak sih menurut antum? Kalau matanya nggak ada? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nggak ada matanya. Bisa nggak dia? Siapa yang bisa jawab?
Gimana Sat? Gimana Sat? Kan ular nih, ular ini dia matanya nggak ada, salah satu akibat ulah manusia, mutasi yang disebabkan sengaja oleh manusia, matanya nggak ada, betul-betul nggak ada. Jadi menurut antum, walaupun matanya nggak ada, apakah dia masih bisa jalan ataupun masih bisa nggak dia itu mencari makanan? Bisa lah Sat. Kan Kena, instingnya ada di ujung lidahnya Sat. karena dia nyari makanan itu dari ujung lidah, dari lidahnya. Iya. Jadi kalau misalnya ada ular yang punya mata, ada yang ada nih matanya, cuma dia nggak tutup mata pun bisa lah ya, ataupun nggak dipergunakan matanya itu bisa lah ya, nggak dipakai matanya, bisa, bisa nggak? Hmm. Eh, oh gitu. Oke. Ntar ya. Eh, tunggu. Antum nampak nggak ini? Mata yang anda buat ini? Ah, nampak ya, nampak ya. Anggap inilah suatu mata dari ular, ya. Sebenarnya, ya betul bilang si Rabia itu, ataupun Gilang sama Akmal tadi benar bilangnya. Jadi sebenarnya ular ini dia itu tidak, walaupun dia punya mata, dia tidak terlalu membutuhkan mata sebenarnya. Karena apa? Dia matanya itu kabur gitu, nggak nampak apa-apa sebenarnya. Walaupun ada sebenarnya hampir nggak bisa bedakan terang atau gelap tuh nggak bisa dia. Dia hanya hampir 100% itu mengandalkan yang namanya lidah dia. Nah, lidah dia ini sudah nampak? Masih nampak ya lidah, apa gambar mata ini nampak ya Mas ya? Nah, jadi matanya ini sebenarnya nggak terlalu berfungsi. Nah, namun Anda nggak pernah nanya sama pawang ular. Jadi ular ini sebenarnya ada selaput matanya nggak sih? Gitu, ada selaput matanya, bisa kedip nggak? Nah, antum pernah nggak lihat ular berkedip? Enggak. Kalau buaya pernah? Pernah ya? Kalau buaya pernah nggak? Buaya pernah. Buaya pernah ada. Ada 2 layer. Betul. Pertama ada layer untuk menyelam, ada dia layer untuk dari luar. Itu kalau misalnya buaya, dia mantep matanya. Nah, jadi kalau ular itu dia nggak bisa berkedip. Jadi kalau misalnya antum melihat kulit ular itu dia kalau misalnya udah terkupas, ya kayak antum lihat kepalanya kayak ada bentuk mata di situ gitu. Jadi kayak ada kayak lubang atau apa. Jadi bedanya untuk melihat suatu ular ini dia itu apa namanya? Dia lagi tidur atau enggak, antum tahu enggak bedakannya? Dia tidur atau enggak? Antum pernah enggak lihat ular tidur sih? Enggak pernah ya? Pernah lihat ular tidur enggak? Enggak pernah ya. Nah, jadi sebenarnya ular itu bisa nampak sih antum nengok dia itu tidur atau enggak. Nengoknya dari mana? Dari antum nengok pupilnya. Nah, jadi kalau misalnya ini bagian sini
Nah, bagian sini, kalau antum lihat ini pupilnya ya, agak sedikit mencembung, agak sedikit mencembung. Dia itu artinya dia lagi bangun. Nah, kenapa dia mencembung? Karena dia lagi mengumpulkan cahaya di sini. Kalau dia matanya lurus aja, bahkan dia nggak kayak gini sih. Select. Bahkan dia kayak lurus gini aja kan. Dia itu barulah dikatakan nama tidur ularnya. Kalau misalnya dia agak mencembung seperti ini, berarti dia bangun. Kalau dia ini lurus, berarti dia lagi tidur, lagi istirahat. Nah, jadi kayak dia kayak bangun, cuma sebenarnya tidur dia. Antum perhatikan aja lah matanya. Oke? Oke, ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan tadi si Gilang katanya mau bertanya apa? Gilang nanya apa Gilang? Itu Zat, tentang mutasi spontan yang terjadi di daerah Amerika. Pelatih apa? Tempat militer Amerika yang ngetes nuklir. Itu betul tuh Zat. Memang ada yang satu kampung yang berubah semua gitu, termutasi sama radioaktif dari nuklir. Itu betul. Itu kapan terjadi? Tahun 19 gitu kayaknya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya di Amerika, Anda nggak tahu. Tapi kalau di bagian ada nama Ukraina, bagian Ukraina, ada nama kota, Ukraina atau Rusia kan gitu. Ada namanya kota Chernobyl, namanya Chernobyl. Jadi kota Chernobyl ini dia itu ada suatu pabrik nuklir, sehingga bocornya gas. Dia otomatis semua penduduk Chernobyl ini semuanya mau tak mau tinggalkan semua barang-barangnya, bawa badan aja keluar dari kota tersebut. Karena mereka takut yang namanya termutasi, ya. Nah, mutasi ini Gilang, mutasinya ini enggak langsung antum kena, antum langsung antum berubah, enggak. Mutasi ini dia pertama banyak efek samping ataupun yang diakibatkan oleh tubuh manusia sendiri. Misalnya gini, radiasi itu, kemudian terkena radiasi, itu bisa membuat mata antum buta. Mata antum buta, antum keracunan, antum pendengarannya berdarah, kupingnya berdarah, antum bisa langsung mati, macam-macam. Namun kalau misalnya antum bisa selamat, nah antum misalnya mata aduh sakit buta, nah, lama-lama buta. Enggak langsung antum bisa kayak Daredevil gitu, nggak bisa ngelihat tiba-tiba sense semua itu gerakan sedikit aja itu bisa nampak, itu nggak seperti itu gitu. Antum buta buta gitu, dan fisik antum pun nanti bisa aneh-aneh jadinya, misalnya kayak tangannya mengecil, tiba-tiba tangannya ada 6 dan lain-lain. Ada yang itu Zat, di film kan dia Zat, yang di Amerika tuh Zat, dan kondisi penduduknya kayak gitu, kepalanya besar gitu, terus apa aneh-aneh lah mukanya Zat. Ya itu, ya itu kalau misalnya mutasi itu dia mutasi yang sudah bertahun-tahun, beratus tahun. Kalau misalnya spontan itu langsung jadi itu nggak seperti itu, ya. Jadi ada prosesnya dia. Oke, ada lagi? Nggak ada? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, setelah kita yang namanya membahas tentang penyebab mutasi, ada yang namanya dampak mutasi. Nah, dampak mutasi itu dia ada yang menguntungkan, ada juga merugikan, ya. Nah, yang menguntungkan itu apa? Nah, bahwa ada beberapa kasus mutasi yang dapat menguntungkan, yaitu salah satunya itu tadi, misalnya suatu tanaman. Nah, dianggap menguntungkan karena memiliki buah yang besar tidak berbiji. Nah, jadi antum misalnya nemu buah semangka itu yang tidak ada bijinya. Itu adalah salah satu jenis mutasi yang disengaja oleh manusia. Sebenarnya bioteknologi namanya. Ya, bioteknologi. Terus antum mau buat tumbuhan pokat, misalnya pokat. Bijinya kecil, dagingnya banyak, dagingnya tebal.
Kalau antum lihat kan di pokat-pokat di pasaran kan udah bijinya segini, dagingnya segini kan, besaran bijinya daripada dagingnya. Antum mau buat bijinya kecil, namun dagingnya banyak. Salah satu bioteknologi juga mutasi yang salah satu menguntungkan. Ya. Terus antum gini, antum mau membuat anggrek. Antum misalnya ini antum terinspirasi nih. Antum pengen buat anggrek yang bisa glow in the dark. Antum tahu nggak glow in the dark? Glow in the dark itu maksudnya asal di malam hari atau matikan lampu dia bisa terang sendiri gitu, bisa ada warna hijau berpendar dia. Tuh bisa nggak tuh? Bisa. Jadi itu namanya disebut mutasi buatan oleh manusia. Salah satu yang menguntungkan juga. Antum jual bisa jutaan antum jual itu, sekaya langsung antum, ya kan? Atau otak bisnis tuh biasanya kayak gitu. Dia ilmuwan, otaknya bisnis, buatlah sesuatu gitu, cair. Ya. Lanjut, ya. Ada juga yang mutasi merugikan. Nah, ini merugikan ini merupakan kelainan. Inilah kelainan ini. Ada kelainan kelamin, ada kelainan penyakit, kemandulan dan lain-lain. Banyak ini mutasi yang merugikan ya. Bahkan Anda pernah lihat ada suatu individu dia mempunyai mutasi kelamin. Dia ada bagian mohon maaf, dia ada penisnya. Namun dia juga ada vaginanya. Nah, itu dia pun bingung, aku sebenarnya laki-laki apa perempuan gitu. Mana yang betul? Itu sebuah mutasi itu. Jadi menurut antum gimana tuh kalau dia kayak gitu? Dia ada penisnya, dia juga ada vaginanya. Mana yang betul? Dia laki-laki apa perempuan? Ada kejadian nggak seperti itu, Ustaz? Ada. Pernah? Apa? Tinggal pilih mau yang mana gitu. Kalau Akmal gimana? Lebih banyak testosteron atau itu apa sih hormon untuk wanita, tergantung dari hormon ya. Betul sekali, gila. Nah, jadi kalau misalnya dia ada dua kelamin dalam satu badan, itu sebenarnya ada salah satu kelaminnya dia itu nggak berfungsi. Nah, misalnya dia sebenarnya laki-laki, cuma ada vaginanya, ada penisnya juga, berarti sebenarnya itu laki-laki, ada testisnya, sedangkan di vaginanya nggak ada ovariumnya, nggak ada rahimnya dia. Berarti seperti kayak vagina juga, vagina, namun dia itu nggak ada isinya gitu, nggak ada rahimnya, atau nggak ada ovariumnya, jadi bisa dia ke laki-laki. Namun kalau misalnya dia ini laki-laki atau perempuan, terus dia mempunyai ovarium, dia mempunyai yang namanya rahim, tapi dia tidak mempunyai namanya testis atau hormon testosteron seperti dibilang Gilang tadi, dia sebenarnya adalah perempuan. Dan dia ciri-cirinya pun dia menampakkan perempuan gitu. Begitu juga laki-laki. Dia tumbuh jakun. Nah, kemudian itu suatu kelainan ya. Jadi biasanya kelainan itu jarang ada yang normal, apalagi kalau misalnya yang merugikan lah. Bahaya sih. Nah, itulah dia ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Lanjut ya. Oke, itu mutasi yang merugikan. Nah, Ana rasa ini sudah selesai tentang tentang mutasi. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk ke bab baru ya, tentang yang namanya teori asal-usul kehidupan atau evolusi. Nah, ini yang mutasi ini, antum baca-baca ini soalnya, antum baca-baca ya,
Mana tahu ini nanti ada salah satu ujian yang keluar dari sini, ya, mencari jawabannya. Hah? Buku apa? Buku biologi. Beda dengan e-booknya di sini. Jadi antum mau mengacu buku tulis, buku cetak atau buku e-book? Buku e-book. Antum Akmal gimana Akmal? Gilang? Nah, kita kan ada kata si Rabia tadi kan ada buku pegangan, buku hard copy dengan buku e-book kan beda tuh. Ya kan? Jadi antum lebih enak mana, nengok dari e-book atau dari buku biasa gitu, buku cetak? Lebih enak baca itu buku biasa. Buku biasa. Yang praktis ya e-book. E-book ya, cuma malas bukanya ya. Kadang mau buka HP mau buka e-book terus terbuka yang lain ya kan. Iya. Biasa itu kayak gitu tuh. Oke, nah jadi antum baca aja nih, kerjakan evaluasinya, menatau nanti ada beberapa soal yang masuk ujian ya. Tuh ujian, antum nggak ada UTS kan? Ada UTS ya, cuma nggak ada semester ya. Semester ada ya. Oh ya udah, baca-baca lah ya. Nah, ini masuk ke teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Nah, ini sebenarnya, oh ya, sebelum masuk ke sini ada pertanyaan belum mutasi? Nggak ada? Aman ya? Oke, kita pesan dulu. Cuma 3 orang nih yang hadir nih. Kemana ya kawan-kawan kalian ini semua? Ana rasa pun yang nengok-nengok YouTube itu nggak tertengok orang itu di YouTube. Oh iya, satu lagi. Kalau kelainan mutasi itu adalah salah satunya yang sering antum lihat itu kayak bibir sumbing atau itu salah satu. Iya, sumbing atau jarinya ada 6. Ada 6, sini ada nyambung, sini satu lagi. Ada 6. Itu salah satu mutasi juga. Ya. Bahkan ada jarinya 3. Ada juga jarinya ada 2, macam-macam. Oke, sekian untuk hari ini. Minggu depan insyaallah ya, insyaallah kita akan masuk ke bagian evolusi. Nah, evolusi ini yang perlu antum tahu, evolusi ini hanya sekedar teori ya. Namanya teori. Namanya teori itu belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Kalau namanya hukum Newton, hukum gravitasi, itu udah benar-benar terjadi misalnya. Walaupun hukum misalnya kehendak Allah juga, misalnya hukum gravitasi. Namanya hukum gravitasi itu suatu benda akan namanya ditarik oleh bumi sehingga jatuh dia ke bawah. Itu yang disebut dengan gravitasi. Itu namanya hukum gravitasi. Tapi sesuai dengan kehendak Allah, misalnya kehendak Allah ini tiba-tiba nggak jatuh, bisa aja nggak jatuh kan. Nah, tapi Allah masih mengizinkan spidol ini jatuh, itulah yang disebut dengan hukum gravitasi. Itu disebut namanya hukum. Yang bisa dibilang itu emang hukum alamnya.
Namun kalau misalnya sekedar teori, itu hanya kesimpulan atau rekaan-rekaan belaka atau kesimpulan-kesimpulan sementara yang belum tentu itu dibuktikan benar adanya. Ya, itu namanya disebut dengan teori evolusi. Nah, jadi evolusi itu sebenarnya adalah masih reka-rekaan aja, masih karang-karangan aja, masih menghayal-hayal orang-orang barat itu. Orang kafir itu, oh gini, ini sebenarnya ini itu sebenarnya masih belum pasti. Mereka sebenarnya bingung apa yang mereka bicarakan, ya. Nah, jadi untuk minggu depan Ana nggak akan membahas detail tentang ini. Jadi hanya secara singkat-singkat aja. Nah, itu nanti membaca mandiri aja tentang masalah teori evolusi. Oke, sekian untuk hari ini. Ana harap antum semua belajar dengan baik, belajar dengan giat. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.